Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, 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 aja. Oke, hari ini kita mau masak-masak lagi. Masak apa? Yuk ikutin terus dan tonton sampai habis ya. Check it out. Nah, ini dia kita punya bahan-bahan ini. Kira-kira mau dimasak apa ya? Ada satu kotak tahu putih, kemudian ada 2 butir telur, dan ada sepaket sop-sopan ya. Kalau beli di tukang sayur biasanya 2000, satu bungkus sudah komplit banget. Oke, nanti mau dibikin apa? Saksikan terus sampai habis ya videonya. Nah, untuk bumbunya kita akan pakai ini dia, sedikit banget dan cuman ini ya. Kira-kira masakan simple seperti apa ya nanti yang mau kita buat. Oke, di sini ada merica bubuk ya, aku pakai ladaku. Kemudian ada kaldu ayam, aku pakai royco. Kemudian ada garam ya. Kemudian ada bawang putih, ada bawang merah, kemudian ada gula pasir. Oke, sekarang kita haluskan tahu putihnya. Di sini aku pakai garpu aja ya, atau mau pakai alat lain nggak apa-apa ya, yang penting bisa halus. Nah, ketika sudah halus seperti ini, kita pecahkan telurnya. Tadi ada 2, jadi kita pecahkan semuanya ya. Kita campurkan ke tahu, kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Oke, seperti ini. Nah, mudah banget kan. Nah, kita kasih bumbu kaldu ya, pakai royco, jadi pakainya secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak nanti keasinan. Terus di sini aku juga kasih garam biar asinnya itu lebih pas aja ya. Oke, nah setelah ini mau kita apain ya? Tada, kita akan goreng tadi tahu dan telurnya. Kita bentuk bulat-bulat, pakai sendok aja ya. Kita goreng semuanya sampai nanti adonannya habis. Oke, teman-teman, dalam memasak itu kalau kita berbicara tentang filosofinya ya, kalau kita melihat bahan-bahan tahu putih, kalau kita biarkan berwujud tahu putih, selamanya juga akan menjadi tahu putih. Tapi beda halnya ketika kita mau mengolahnya, kita mau merubah bentuknya sehingga lebih menarik dan enak untuk dinikmati. Begitu juga dengan kehidupan ini ya. Jadi kalau kita hanya duduk diam, kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mau membuat perubahan untuk diri sendiri, selamanya hidup kita tidak akan menarik dan tidak akan menyenangkan, dan hasil yang kita dapatkan akan selalu monoton ya. Begitu-begitu aja. Terus apa yang harus kita lakukan ya? Berubah. Sama halnya seperti masakan ini, ketika kita mau merubahnya, ketika kita mau berinovasi, berusaha, maka akan menjadi makanan yang baru, makanan yang siap santap dan banyak dinikmati oleh orang. Begitu juga dengan kehidupan ini. Kalau kita mau berusaha, kita mau terus mencoba, maka mimpi itu tidak ada yang mustahil untuk kita capai. Maka teruslah bermimpi, teruslah berusaha, sehingga apa yang ingin kita raih itu bisa tercapai. Oke, kita kembali ke masak-masak lagi. Nah, ini langkah selanjutnya kita potong-potong paket sup yang tadi sudah disiapkan ya, sampai semuanya nanti terpotong. Oke, kalau dipikir-pikir, hidup ini ibarat seperti wortel utuh ini ya. Kita lahir itu ibarat wortel utuh yang kemudian dipotong-potong. Kita memiliki banyak sekali rintangan sehingga nanti kita akan terbentuk menjadi diri yang baru, menjadi seseorang yang entah itu baik atau entah itu buruk. Sama halnya dengan kita memotong wortel itu kita potong, kita jadikan masakan. Nah, masakan itu jadi masakan yang enak ataukah jadi masakan yang tidak enak. Nah, ketika
itu menjadi masakan enak, berarti jalan yang kita tempuh bisa benar ya, jalan yang kita tempuh benar, kemudian juga memiliki kebermanfaatan. Sama seperti hidup, ketika kita menempuh jalan yang benar, pastilah dalam hidup ini juga kita menjadi seorang yang bermanfaat dan juga pastinya akan sangat berharga untuk hidup kita ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tumis bawang putih yang sebelumnya udah kita geprek, kasih lada bubuk juga atau merica bubuk, kita tumis sampai setengah layu. Kemudian masukkan irisan bawang merah ya, kita pakai 1 siung aja. Kita tumis, kemudian kita masukkan tomat ya. Kalau tomatnya sudah setengah layu, kita masukkan bahan lain ya, seperti wortel dan buncisnya, karena ini butuh waktu yang lama agar bisa empuk, jadi kita masukkan terlebih dahulu. Oke, kemudian kalau sudah layu, kita masukkan juga untuk kubis dan bunga kolnya. Ketika udah masuk, diaduk-aduk sampai layu juga ya. Jadi kalau masak ini kalau nggak ditumis dulu itu rasanya kurang gimana gitu ya. Oke, kita masukkan kaldu ayamnya. Di sini aku pakai Royco, kita pakai secukupnya aja. Kemudian masukkan garam dan gula pasirnya juga ya. Nanti untuk garamnya nanti bisa ditambah lagi, kita sesuaikan dulu aja. Nanti dicek rasa, kalau memang kurang asin baru kita tambahkan. Oke, kita tambahkan air secukupnya. Kemudian kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Nah, ini udah mendidih ya. Jadi usahakan nanti untuk sayur-sayurnya itu jangan terlalu lembek juga, jangan terlalu empuk maksudnya, biar seger aja gitu kalau dimakan ya, enak. Nah, kalau udah mendidih, masukkan potongan daun bawang atau bawang prainya. Kita masukkan di akhir agar aromanya lebih terasa. Oke, kemudian ketika sudah agak matang ya, sudah mau matang, kita masukkan daun seledrinya ya. Di sini sengaja daun seledrinya aku nggak potong-potong ya, kemudian dimasukkan di akhir biar juga lebih kerasa aja gitu. Nah, kita cek rasa ya. Nah, ini tadi kurang asin, jadinya aku tambahin garam lagi. Nah, oke, sudah matang. Dan ini dia hasilnya tadi, tahu yang udah kita goreng dan juga sedikit sopnya yang sudah aku taruh di dalam mangkok. Nah, untuk penyajiannya kita masukkan untuk gorengan tahunya di sini. Ya, ini kayak bakso sop gitu ya. Tapi di sini baksonya atau pentolnya kita pakai tahu dan telur aja. Kemudian ditaburi bawang goreng dan siap untuk dinikmati. Nah, seperti ini seger banget. Ya, ini bisa untuk hidangan ketika pengen bakso mungkin ya, tapi budget limit. Oke, nah penyajian lain bisa kita makan pakai saus sambal dan juga kita kasih kecapnya. Dimakan seperti ini juga enak banget ya. Jadi rasanya itu kayak bakso-bakso juga, kemudian ada semacam kayak capcay gitu. Jadi enak banget. Bener, kalian wajib coba untuk resep ini ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.